Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Adha yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah menikmati jamuan hari-hari emas sejak tanggal 1 Zulhijjah dan puncaknya 10 Zulhijjah. Jumlah amaliyah soleh telah kita tunaikan: puasa, zikrullah, tilawah Al-Quran, sedekah, muhasabah, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahmi, talabul ilmi, dan sejumlah amaliyah yang lainnya yang dicontohkan Rasulullah SAW. Semoga yang kita tunaikan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan puncaknya adalah ketika 10 Zulhijjah yang hari ini kita lakukan salat Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan berkurban. Ma min ayyamin al-amru salihu bihina hawilallah min hadhil ayyam yani Allah. Tidak ada hari yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali 10 hari itu di bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Tidak juga jihad di jalan Allah kah? Maka Rasul menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in." Sekalipun seorang berjihad di jalan Allah, berperang, dia bawa hartanya dan jiwanya, namun dia pulang dengan selamat, maka amalan 10 hari bulan Zulhijjah tidak terkalahkan. Mari hari ini kita mengambil pesan spiritual dan pesan moral sekaligus pesan emosional dari risalah kurban yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau kita baca pesan Al-Quran pada surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 dan ke-4, maka semakin cinta kita kepada Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan keluarganya. Hari ini kita berkorban sesungguhnya mengajarkan kita akan nilai-nilai keindahan yang luar biasa bagi kehidupan seorang muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama, di antara hikmah dan lautan pesan yang luar biasa di salah kurban adalah pesan spiritual agar kita menjadi hamba yang ikhlas. Ibadah kurban yang kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mengukir menjadi pribadi yang ikhlas. Dan itu kita lafazkan, kita yakini, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, bahkan hidup dan matiku, semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Kita akan selamat, amal diterima ketika ikhlas menjadi landasan amal kita. Apapun yang kita perbuat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ikhlas maka akan sia-sia. Kalau kita baca Al-Quran pada surat Al-Hijr, surat yang ke-15 di ayat 40, makin kuat ikhlas kita karena syaitan hanya kalah kepada orang-orang yang ikhlas. Syaitan tidak takut kepada ahli ilmu, ahli ibadah. Syaitan kalah hanya kepada orang-orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bersyukur jika hari ini bisa berkorban. Tapi yang hari ini belum bisa berkorban, miliki semangat keinginan bisa berkorban di tahun-tahun yang akan datang. Ini yang pertama, pesan spiritual mengokohkan ikhlas agar kita bisa meraih amal yang terindah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, risalah kurban syarat dengan pesan moral. Pesan moral yang pertama adalah internal kepada kita kaum muslimin. Hendaknya kita mempererat, merajut ukhuwah Islamiyah karena memang kita bersaudara. Innamal
mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, maka hendaklah kita mendamaikan kalau terjadi perselisihan di antara orang-orang yang beriman. Kemudian bertakwalah kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Bukti kita tokoh Islamiyah bisa menyikapi dengan lapang dada. Kalau kemarin saudara kita telah melaksanakan sholat Idul Adha, bahkan sebagian telah berkurban, hari ini baru kita lakukan, mafi muskilah, bukan menjadi persoalan. Hendaknya kita saling mempererat, mengokohkan ukhuwah Islamiyah, karena kita ingin sama-sama mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pesan Al-Quran pada surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 di ayat nomor 23-24. Orang beriman, orang soleh akan sama-sama masuk surga. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Adalah orang tua kita, nenek moyang kita, kemudian pasangan hidup suami istri dan anak keturunan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan. Nikmat yang tiada bandingan, engkau menjadi penduduk surga. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir di kesempatan salat Idul Adha ini di masjid dan lapangan halaman Masjid Al-Furqan, kelak semuanya tergolong ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Pesan moral kepada orang-orang di luar kita adalah risalah kurban menjadi momentum untuk menunjukkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Maka sembelihan hewan kurban tersebut diberikan kepada siapapun, tidak hanya kepada kaum muslimin. Yadul ulya khairun menjadi sufla, tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Inilah wajah teduh Islam yang mencerminkan indahnya beramar ma'ruf nahi munkar dengan bukti yang nyata. Islam memberi, Islam berbagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, risalah kurban terkandung pesan emosional, yaitu artinya sebagai individu siapapun kita orang beriman wajib untuk senantiasa bersemangat dalam berkorban. Hidup ini tidak lepas dari ujian, pasti diperlukan perjuangan dan pengorbanan. Maka jika pengorbanan tersebut dilakukan semua lapisan masyarakat dari mulai pemimpin hingga rakyat, niscaya negeri kita akan mendapatkan keberkahan, kesejahteraan, bahkan level baldatun thayyibatun wa rabbul. Melalui kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin menyampaikan pesan yang hendaknya menjadi inspirasi kita semua. Hidup di dunia ini singkat dan padat, tapi bagaimana di akhirat kelak agar kita mendapatkan naungan perlindungan lewat pesan berkorban. Mari kita renungkan nikmat yang Allah akan berikan pada 7 golongan di hari kiamat kelak, yang hari itu tak ada naungan ataupun perlindungan. Sab'atun yudiluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia di hari kiamat kelak akan Allah berikan naungan ataupun perlindungan, yang hari itu tak ada naungan ataupun perlindungan. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Siapakah pemimpin yang adil? Puncaknya penguasa negeri, pemimpin negeri, dialah presiden. Jika pemimpin
menegakkan keadilan, pasti negerinya akan sejahtera, tidak ada tindak kriminalitas ataupun korupsi. Lantas siapakah pemimpin? Sebenarnya sesungguhnya kita pun pemimpin bagi diri dan keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini yang pertama. Maka berkorbanlah wahai para pemimpin untuk negeri kita dengan korban yang terbaik, ikhlas, mata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa syabun asya'a bi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu adalah putra-putri kita yang bisa menjadi generasi robbani. Korbankanlah waktu generasi muda untuk thalabul ilmi agar memiliki bekal yang cukup untuk melanjutkan perjuangan para pemimpin yang sebelumnya. Kita berharap semua anak-anak kita, sebagaimana doa yang kita mohonkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, adalah orang-orang yang terpaut hatinya kepada masjid, rindu masjid, memakmurkan masjid. Jika hari ini lautan manusia menunaikan salat Idul Adha, tentu dalam keseharian sama kita ingin terus memakmurkan masjid, karena orang-orang yang memakmurkan masjid dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, warajulani tahaban fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mari korbankan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk menolong saudara kita, karena memang kita bersaudara. Saat saudara kita dizalimi, kita tolong dia. Tapi saat dia berbuat maksiat, kita hadang langkahnya. Itulah bukti cinta kita kepada saudara kita, dan itu perlu pengorbanan. Kemudian yang kelima, warajulun da'athu imra'atuhu dzatu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah, adalah seorang laki-laki yang kuat imannya. Saat dirayu wanita cantik berkedudukan untuk bermaksiat, dia katakan aku takut kepada Allah. Ini pun perlu pengorbanan, menahan syahwat, mengalahkan hawa nafsu, menghindari perbuatan maksiat dan dosa yang pintunya hari ini merebak di mana-mana, yaitu pintu zina. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan yang sangat kuat. Jangankan melakukan, mendekati saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina karena itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimalu wa tunfiqu yaminu, adalah seorang yang bersedekah kemudian dia rahasiakan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak melihat apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya ikhlas saat kita bersedekah. Tetapi hari ini kurban adalah syiar bagi siapapun, maka harus kita perlihatkan kebersamaan dalam berisalah kurban itu sendiri. Di lain waktu kita bisa berbagi tanpa orang tahu siapa diri kita. Itu yang dikatakan menyimpan amalan. Itu juga perlu perjuangan dan pengorbanan. Di antaranya beramal tidak mabuk sanjungan atau pujian orang lain, tapi semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai pada Allah itu bukan darah atau dagingnya, tapi yang sampai pada Allah adalah ketakwaanmu. Takwa itu landasannya adalah ikhlas. Kemudian yang terakhir, warajulun dzakara khaliyan fafadat ainahu, seorang yang berzikir di malam sunyi-senyap hingga berlinang air matanya. Ini perlu pengorbanan, mengisi malam-malam kita dengan
menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadanya dengan taubatan nasuha, karena manusia tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan, atau manusia banyak berbuat dosa. Allah sangat cinta bagi hambanya yang menutup pintu langitnya saat orang-orang tertidur lelap hingga berenang air matanya. Kan qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashri hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, bila datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi umat Rasulullah yang cinta pada sunnah. Tidak malam berlalu kecuali kita telah menunaikan ibadah khusus, yaitu salat tahajud dan memohon ampunan. Ini yang dikatakan umat Rasulullah memiliki karakter ahli syurga. Insya Allah dengan sedikit pesan yang hari ini kita renungkan, bersungguh-sungguh kita mengail manfaat keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 pesan yang sangat penting, pesan spiritual, pesan moral, dan pesan emosional. Kita akan bisa meraih gelar terindah dalam hidup ini, yaitu gelar takwa, gelar yang istimewa, takwa sepanjang usia. Sidang Idul Adha rahmatullah, marilah kita menutup dengan doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari istimewa ini, bahkan masih berlanjut, yaitu hari-hari bulan haram. Setelah Zulhijjah ada bulan Muharram, amaliyah kita terangkat, dikabulkan doa kita, dan kita semua menjadi ahli takwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka samii'un qarib mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghith nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afwa wal ghina. Rabbi anzilni nuzlan mubarakan wa khairul munzilin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warafati jannatin na'im. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hikmah ilmu dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang salih, ya Allah. Jadikan kami buah bibir, tutur kata yang baik yang disebut orang kemuliaan akhlak kami sekalipun nanti kami telah tiada, dan jadikan kami semua pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ibadah haji saudara kami yang tahun ini haji mabrur. Bagi kami yang belum, di kesempatan yang lain, ya Allah, mudahkan bagi kami untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun umrah di Haramain, ya Allah. Mudahkan, ya Allah, kami dalam ketaatan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang adil, sehingga negeri kami menjadi negeri yang sejahtera. Impian kami semua badatul hidup wa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pada kami generasi robbani, permata hati dari anak-anak kami yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal julan wal sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami teringat orang-orang yang kami cintai telah kembali ke hadirat-Mu, ya Allah. Orang tua kami, kerabat kami, saudara kami, ya Allah, ampunilah dosa kami, juga dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami, ya Allah. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami, ya Allah. Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua amal yang kami persembahkan terimalah, ya Allah, dan jadikan kami ahli takwa, ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, permohonan terindah kami, ya Allah,
Jadikan akhir hayat kami nanti termasuk orang-orang yang Engkau beri gelar husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami rezeki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Betapa banyak dosa telah kami lakukan ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Allah warzuqna taubat nasuha. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Qayyum ya Qayyum rahmatika nasta'in. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.